Perkenalkan, nama saya Ratnawati Ningsih. Saya dari program studi pendidikan komputer UKM Jurnalistik semester 1. Saya akan menceritakan kronologi dampak banjir bagi masyarakat Sepauk. Pertama, saya akan menjelaskan sejak kapan daerah Sepauk terkena banjir. Nah, di sini daerah Sepauk adalah daerah yang rawan akan banjir karena dataran yang rendah dan banyak pemukiman warga yang berada di tepi sungai. Nah, bisa dibilang masyarakat Sepauk sekarang hampir rata-rata penduduk Sepauk mengalami yang namanya banjir. Sejak kapan banjir itu dimulai? Bisa dibilang hampir sebulan yang lalu, tepat pada bulan Oktober. Nah, bagaimana kronologi air banjir tersebut bisa masuk ke dalam rumah? Seperti yang sudah saya bilang bahwa masyarakat Sepauk banyak membuat rumah di tepian sungai, sehingga ketika air sungai naik, otomatis rumah tersebut akan termasuki air juga. Membuat bendungan dan pancang rumah yang tinggi mungkin bisa sedikit membantu masalah banjir tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa rumah tersebut tidak termasuki banjir. Kemudian dampak apa yang diberikan banjir pada rumah-rumah warga? Nah, di sini di tepian sungai maka permukaan tanah itu sangat tidak keras atau bisa dibilang lembek. Nah, jika terkena banjir atau gelombang maka otomatis tanah-tanah tersebut akan semakin melembek dan membuat tanah tersebut bahkan longsor, yang membuat rumah warga bisa miring dan bahkan roboh. Nah, dampak banjir bagi jalanan-jalanan di Sepauk. Saya akan menampilkan video di mana menunjukkan bahwa jika air naik, maka arus itu akan semakin kuat, membuat pengendara-pengendara yang melewati banjir jika tidak mampu melawan arus maka akan terjatuh. Kemudian saya akan menampilkan video di mana video ini menunjukkan setinggi apa banjir sudah mencapai rumah-rumah warga di Sepauk. Biasanya masyarakat Sepauk mengungsi di tempat dataran-dataran yang lebih tinggi atau bahkan di posko-posko yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah atau bahkan relawan-relawan yang sudah menyediakan posko khusus untuk masyarakat yang terkena banjir. Seperti yang saya ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya jika masyarakat terkena banjir maka kurangnya bantuan dari pemerintah daerah seperti sembako dan lain-lain. Kemudian kesulitan yang dialami masyarakat Sepauk ketika banjir khusus untuk anak sekolah. Contohnya, anak sekolah akan kesulitan untuk turun ke sekolah karena para tambang tidak berada di setiap banjir. Para tambang biasanya berada pada jembatan-jembatan atau wilayah-wilayah yang hanya terlewati oleh motor. Cara mengatasinya biasanya untuk anak sekolah, para orang tua membuat sampan atau perahu untuk anaknya turun ke sekolah. Harapan saya kepada pemerintah daerah untuk juga memperhatikan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Sekian kronologi banjir dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.